Pura Luhur Giri Selaka Alas Purwo di Banyuwangi kini tampil lebih megah dan lengkap. Namun tradisi Jawa kuno atau Hindu Jawa tetap dilestarikan. Di antaranya tradisi sungkem di situs kawitan. Dan berikut laporan menjelajahi jejak Hindu di Jawa Timur. Situs kawitan berada di luar Pura Luhur Selaka Alas Purwo. Lokasi ini tempat pemujaan Empu Berada dan Dangyang Markandeya. Inilah cikal bakal Pura Alas Purwo yang sebenarnya. Jika dulu hanya ada susunan batu besar, saat ini situs ini di sekitarnya juga dilengkapi pemuliaan kepada Hyang Ismoyo atau Sabda Palon dan pemujaan lainnya. Situs kawitan Alas Purwo adalah peninggalan sejarah. Petilasan ini menunjukkan bentuk bakti umat atas jasa dua tokoh Hindu, yakni Empu Berada dan Resi Markandeya. Di lokasi ini ditemukan batu besar yang diyakini sebagai peletak batu pertama Hindu di Jawa Timur. Makanya warga Hindu Jawa selalu melakukan tradisi sungkem di lokasi ini. Hal ini juga mulai dilakukan umat Hindu dari Bali yang Matirta Yatra ke Alas Purwo. Tujuannya agar apa yang didoakan terkabulkan. Romo Satrian dan Mbah Sumino yang menjaga situs kawitan menjelaskan, sejak dia kecil yang dipercaya berstana di situs kawitan adalah Empu Berada dan Resi Markandeya. Keduanya berjasa membangun tatanan Hindu di Jawa Timur. Setelah itu baru berkembang Pura Alas Purwo yang sekarang diberi nama Pura Luhur Giri Selaka Alas Purwo. Di sisi lain, Pura Luhur Giri Selaka Alas Purwo kini banyak mengalami kemajuan. Areal pura diperluas ke utara dengan penataan Manu Trimandala. Semua penyengker bergaya Hindu Jawa dibuat dari bahan batu bata dan batu gunung. Memasuki Jawa Tengah, kita akan melewati Candi Bentar Besar bergaya ornamen Hindu Jawa. Di depannya ada Balai Kulkul Megah. Di bagian timur kini sudah dibangun wantilan besar yang bisa dipakai umat mesandekan, makemit dan kegiatan sosial lainnya. Di Nista Mandala juga disiapkan bangunan penginapan bagi Sulinggih dan pemangku dan MCK bagi umat. Untuk menuju Madya Mandala akan dibangun Candi Kurung yang baru pada tahap pembangunan fondasi. Di Madya Mandala ini akan dibangun perantanan suci. Yang menarik, hampir semua pembangunan tersebut hasil punya umat Hindu. Bahkan sejumlah bangunan adalah punya dari Pemda Kabupaten di Bali. Sementara Kori Agung yang dibangun di era Gubernur Dewa Brata tetap dipertahankan menuju utama Mandala. Di pura ini tiap hari umat dilayani 24 jam oleh dua pemangku. Ada sekitar 30 pemangku di pura ini yang diberi tugas secara bergiliran. Di Mandala Utama dilengkapi dengan tempat banten dikelilingi kawat. Hal ini dimaksudkan karena aturan persembahan umat sering diganggu monyet penghuni Alas Purwo. Swece Bali TV.